Siapa kita? Iya toh, pelan-pelan toh, masa laju-laju kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, karena tongkangnya sudah finish, kita akan mengangkat eksavatornya bersama loader. Ada 3 eksavator sama loader. Saksikan terus channel ini video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, kali ini kita proses eksavator yang pertama diangkat keluar atau diangkat ke pelabuhan dari tongkang. Prosedur pengangkatan eksavator tentunya berbeda dengan prosedur pengangkatan barang berat yang lainnya. Untuk pengangkatan eksavator, terutama ini adalah bucketnya kita posisikan lebih awal. Nanti eksavatornya masuk memposisikan dirinya sendiri ya. Kita menggunakan 4 sling yang berada di lifting dikaitkan di lifting bucket. Kemudian kita memakai segel atau sakel yang berukuran kurang lebih 25 ton ya. Satu segel 25 ton, berarti 25 ton kali 4 sekitar 100 ton ya. Jadi kita mengambil beban yang lebih agar supaya tidak membuat sakel itu mudah patah ya. Begitu pula slingnya sangat aman untuk kita gunakan. Kemudian di sini kita memakai teman-teman dari Jeti ya untuk memasangkan sakelnya di trek eksavator yang sudah terpasang liftingnya di situ. Dia mempunyai 4 lifting. Jadi ini proses pemasangannya sebelum diangkat keluar ya teman-teman. Jadi pastikan yang paling utama adalah boom crane di posisi tengah atau di posisi as dari eksavator ya, supaya pas kita angkat ini dia tidak terayun ya. Kemudian kita mengangkat dengan pelan-pelan terlebih dahulu, karena biasanya eksavator ini seperti ini ya sudah terjadi karena ini sudah limit ya, karena terlalu berat, karena eksavator baru selesai loading atau proses bongkar ore, jadi banyak tanah yang melengket di treknya maupun di bucket eksanya ya. Jadi saat diangkat eksavatornya bertambah bebannya dari beban sebelumnya ya. Baiklah teman-teman, kemudian kita swing perlahan, angkat perlahan ya, jangan terburu-buru karena bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian klaksonnya dibunyikan ya teman-teman. Jangan sampai ada anggota atau teman-teman yang dari Jeti berada di area swing maupun alat-alat ataupun mobil ya. Kemudian sebelum kita keluar juga kita pastikan semuanya area swing aman ya teman-teman, mulai dari mobilnya, eksanya, kemudian manusianya ya. Jangan sampai barang ini jatuh akan tertimpa oleh teman-teman kita di bawah ataupun barang-barang yang berada di bawah ya. Kemudian kita area perlahan-perlahan dengan level yang pelan. Jangan pakai level 4 ya teman-teman ya, karena crane ini mempunyai kelebihan. Misalkan kita sudah berhenti di level tersebut, kita normalkan kembali, tapi dia tetap ada lebihnya sedikit ya. Jadi kita area perlahan. Kemudian saat membuka sakelnya dari teman-teman kru atau teman-teman dari Jeti, kita pastikan bucket yang kita area ini secukupnya saja ya teman-teman. Jangan sampai kita area terlalu full, akhirnya mengena boom dari eksa ya. Sekarang kita lihat proses pengangkatannya selesai lagi. Kemudian eksavator yang kedua kita proses ya. Kita maksimalkan pengangkatannya karena ini slingnya agak panjang, jangan sampai tersangkut di bibir tongkang ataupun di eksavator. Kemudian pastikan eksavatornya yang berada di bawah sini yang sementara loading atau pengangkatan ore ke dalam mobil, supaya diam dulu sebentar karena kita proses eksa keluar dari tongkang ya teman-teman.
Kemudian kita standby kan lagi bucketnya ya. Nanti excavatornya yang akan masuk ke dalam. Baiklah teman-teman, kita menunggu excavatornya maju. Nah, excavatornya sudah maju untuk memposisikan eksanya di bawah bucket, tepatnya pada 4 sling yang berada di bawah. Tentunya excavatornya juga memiliki skill tersendiri mengenai hal ini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat excavatornya sementara memposisikan badan eksanya untuk pas-pas berada di bawah excavator. Kalau misalkan ada yang kurang, nanti kami yang tambahkan untuk swingnya ataupun buka boomnya ya. Kita bisa lihat teman-teman, ini prosesnya. Dia masuk dengan cara mundur ya teman-teman ya. Tentunya ini juga merupakan skill ya teman-teman. Coba kita lihat. Nice. Ternyata belum posisi, kita minta mundur lagi sedikit ya teman-teman ya, supaya lebih aman. Nah, kalau sudah pas di tengah-tengah asnya, kita coba area. Tapi kita pastikan dulu operatornya sudah keluar ya teman-teman ya, baru kita pasangkan sakel yang berada di tempat operator exa itu ya. Jangan sampai operatornya belum keluar kita pasangkan itu ya, karena kita mengangkat harus tiada operator di dalam excavator. Kemudian juga excavatornya dalam kondisi tidak menyala ya teman-teman ya, atau mesinnya mati. Kemudian kita pastikan kita mengangkat dengan tenang ya, aman, kemudian perlahan-lahan ya teman-teman ya. Kemudian kita pastikan juga sekali lagi kita harus berkoordinasi atau jaga komunikasi kita dengan orang di JT atau pengawas JT. Kita infokan bahwasannya kita akan mau keluarkan exa, supaya teman-teman yang berada di JT itu tahu ya, agar mobil-mobil yang berlalu lalang itu diberhentikan. Kemudian juga excavator yang sementara proses loading dari JT ke mobil itu bisa ditahan dulu sebentar, karena excavator sedang diangkat oleh crane portal ya. Bisa kita lihat teman-teman, ini proses swingnya. Kita memakai swing level yang rendah saja, jangan terlalu laju-laju ya teman-teman ya. Jangan sampai lost swing, kemudian ada hal-hal yang tidak bisa kita duga dan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Kemudian di sana kita lihat prosedurnya juga. Seharusnya nanti eksanya sudah di area betul-betul, baru teman-teman dari JT itu mendekat ya. Jangan sampai tiba-tiba putus menimpa teman-teman yang berada di JT. Kemudian eksa kedua komplit, kita coba mengeluarkannya. Sebenarnya prosedur untuk mengeluarkan eksa saat sudah dilepas itu sebenarnya eksanya yang maju atau eksanya yang mundur, tetapi karena operatornya masih berada dalam tongkang, jadi coba kita swing kanan sedikit, kemudian kita sambil angkat ya. Tapi pastikan ya jangan sampai terbentur kaca ya teman-teman ya, karena masalah itu yang paling besar ya, kita bisa disangsi ya, karena sudah banyak kejadian. Misalkan material jatuh, material sisa-sisa orang yang berada di bucket jatuh mengenai kaca kaca excavator, ataupun sakelnya itu mengenai kaca dari excavator. Setelah ini kita akan mengangkat loader ya teman-teman ya. Kita pastikan dulu eksanya dulu ya. Oh iya, eksanya dulu yang maju. Setelah itu kita akan mengangkat loader, karena loader juga mempunyai lifting yang berbeda, karena dekat sekali kaca ya. Jadi kita harus butuh orang naik ke atas dulu, baru kita bisa area ya teman-teman. Sekarang excavatornya sedang mengatur posisi untuk masuk ke dalam ke bawah bucket untuk mengatur posisinya. Kita lihat apa yang sedang dipikirkan excavator ini ya teman-teman. Dia coba memposisikan dirinya
Kayaknya dia ragu-ragu ya teman-teman. Harus skill atas rata-rata nih ya. Kayak skillnya Pak Gito ya, atas rata-rata. SPD udah bagus. Baiklah teman-teman, Excelnya proses pasang. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, tongkang yang kita sekarang bongkar ini adalah tongkang 12.000 ton ya, dengan material ore. Tentunya tongkang yang sangat besar ya teman-teman, makanya agak lumayan lama kita bongkar karena mempunyai barang yang banyak di dalamnya ya. Setelah itu kita proses pasang sakelnya. Jika sudah, kita angkat kembali, pastikan boomnya, asnya aman. Kemudian pastikan klakson dibunyikan saat swing. Kemudian pastikan arah swing kita aman ya. Dan yang paling penting juga teman-teman adalah kita harus mengatur jarak antara eksavator dengan bibir tongkang ya, atau dari tongkang tersebut. Coba bisa kita lihat ya saat swing ya. Kita pastikan kita angkat maksimal tinggi ya. Jangan kita main tipis-tipis, apalagi pemula ya teman-teman ya. Ini adalah prosesnya. Teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa harus pakai talang ya. Ada seperti dudukan besi itu yang menyambung ke tongkang, itu merupakan janggalan supaya orangnya tidak jatuh ke laut ya. Setelah kita swing, jangan lupa bunyikan klaksonnya agar mobil yang berlalu lalang tidak masuk dulu, supaya teman-teman di JT bisa memberhentikannya sebentar. Jika sudah, kita arep perlahan lagi. Kemudian eksa yang ketiga alhamdulillah komplit. Selanjutnya kita akan proses yakni loader ya, pengangkatan loader ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita proses loader ya. Kita membutuhkan teman-teman yang naik dulu di atas loadernya supaya memegang sling wire-nya ya, kemudian sama yang menggandeng sakel ya, supaya ketika kren ini tidak seimbang atau masih goyang, supaya teman-teman bisa teman-teman di JT itu bisa tahan ya slingnya, supaya tidak terbentur dengan kaca. Kita bisa lihat, diposisikan dulu teman-teman. Kita angkat dulu maksimal supaya loadernya bisa masuk, karena loader sama eksa kan tempat liftingnya berbeda. Ada yang di bawah, kemudian ada yang agak di atas ya teman-teman. Karena loader ini agak tinggi ya daripada eksavator, jadi kita angkat agak lebih tinggi lagi supaya dia bisa masuk ya. Kita lihat ada teman-teman yang arahkan di bawah, kayaknya agak miring sedikit ya, karena nanti kita coba swing sedikit supaya bisa lurus. Jika sudah, kita pastikan ya teman-teman anggota dari JT ini bisa naik terlebih dahulu. Jika sudah, kita arah perlahan. Kita pastikan amannya, jangan sampai terayun, bisa terkena kaca dari loader yang berada di depan ataupun di belakangnya ya. Kita arah perlahan. Kita pastikan. Jika sudah, kita coba lihat dulu supaya mereka pasang terlebih dahulu. Ternyata mereka pasang di belakang dulu, baru di depan. Jika sudah terpasang, teman-teman pastikan lagi boom kren ini sudah berada di pas-pas di atas tengahnya loader atau asnya loader, supaya saat diangkat dia tidak terayun lagi ya. Bismillah, kita angkat lagi teman-teman ya. Ini pengangkatan terakhir untuk pengangkatan loader ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya video kali ini.
Jangan lupa jaga jarak lagi antara bibir palka dengan loader. Kalau ditanya mana yang berat, loader dengan eksavator, jelas eksavator yang lebih berat ya teman-teman ya. Karena eksavator mempunyai truk yang berat, sedangkan loader memakai ban ya. Kalau kontrol weaknya ya tidak terlalu berat juga loadernya. Jika sudah, kita area perlahan seperti pengangkatan yang tadi. Setelah itu kita coba, saya rencana mau area di depan pintu, tetapi diminta untuk diseimbangkan. Dan juga kadangkala kalau kita area di tempat yang miring, dia akan berjalan ya. Coba lihat ya teman-teman ya. Kita angkat kembali perlahan, kita dimajukan sedikit supaya loadernya bisa saat di area dia tidak lari ya. Oke teman-teman, alhamdulillah selesai sudah pengangkatan 3 eksa, kemudian 1 loader ya. Dan juga tetap saksikan terus sampai selesai ya teman-teman. Alhamdulillah selesai sudah pengangkatan 3 eksavator dan 1 loader. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap dukung terus channel ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.